Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saleh dan salehah, juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang menemaninya untuk mendengarkan baca buku cerita anak masih dengan Mbah Uti Surtiningsih WT. Bukunya Si Mulus Kisah Oplet Tua. Sekarang bagian ketiga ya. Judulnya Sedap Sambalnya Benik. Ingat ya, Benik anaknya Pak Sumo dan Bu Sumo. Kisah ini terjadi di Probolinggo di Jawa Timur. Pada suatu hari, di pinggir jalan depan rumah Pak Sumo, berhentilah sebuah oplet merah catnya. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, Bu Sumo merasa nih ada yang tidak beres. Jadi Ibu Sumo menyongsong sopir oplet itu. Ternyata sopir oplet itu dikenal baik oleh keluarga Pak Sumo. Bu, Pak Sumo pesan supaya Kang Rais pergi ke Gunung Pandak. Oplet Pak Sumo mogok di situ. Ah, benar, perasaan tidak enak Bu Sumo. Kenapa ada oplet merah ya berhenti di depan rumah, tapi bukan oplet Si Mulus, bukan opletnya Pak Sumo. Ternyata Si Mulus mogoknya di Gunung Pandak. Jadi Pak Sumo minta agar Bu Sumo minta tolong pada Kang Rais. Oh ya nak, terima kasih. Pantas dari tadi kok Si Mulus belum kelihatan kembali, kok Pak Sumo belum lewat. Tidak pesan apa-apa lagi nak. Hanya itu Bu, permisi. Bu Sumo mengangguk. Oplet itu menjauh. Sambil memandang ke atas, Bu Sumo masuk ke rumah. Bu Sumo masuk ke rumah. Matahari sedang terik-teriknya, sedang di tengah benar, ya. Pukul 12, mengapa Benik belum pulang ya? Bukankah hari ini hari Jumat? Siapa yang akan memanggil Rais? Pikir Bu Sumo. Kang Rais adalah montir yang biasa menolong Pak Sumo servis besar menjelang kir. Lega hati Bu Sumo, Benik kelihatan datang. Anaknya tampak mengendari sepeda masuk ke halaman rumah. Kebetulan nih, letakkan tas bukumu terus panggil. Ada apa Bu? Ada apa? Mengapa Ibu gelisah? Kok Ibu gelisah benar? Jangan kau buka pakaianmu dulu, jangan ganti pakaian, minum dulu kalau mau minum. Sudah itu kemari ya, jangan dilepas dulu sepatumu. Ada apa toh Bu? Ibu agak muram Bu Sumo. Biasa kalau dekat waktunya kir ada saja gangguan Si Mulus. Lekas panggil Kang Rais, suruh datang kemari. Di mana mogoknya Bu? Benik sudah merasa bahwa Si Mulus mogok. Di Gunung Pandak. Benik segera mengendari sepedanya ya, cepat-cepat ke rumah Kang Rais. Tengah hari seperti ini, Kang Rais biasanya ada di rumah, pulang makan siang. Baru jam 2 siang nanti kembali ke bengkel tempatnya bekerja. Dugaan Benik benar. Kang Rais sedang makan. Benik pun menunggu sebentar. Kemudian bersama-sama Kang Rais kembali menemui Ibu Sumo. Diputuskan Kang Rais dan Benik bersepeda ke Gunung Pandak. Karena untuk turun oplet lain ke sana, siang hari begini oplet biasanya penuh. Benik mengusulkan pada ibunya untuk membawa rantang nasi untuk ayahnya makan siang. Ibu Sumo menyiapkan rantang, sementara Kang Rais mengumpulkan alat-alat untuk memperbaiki Si Mulus ya. Lalu berpamitan sebentar ke bengkel tempat ia bekerja. Barangkali saja ya ia belum bisa sampai jam 2 nanti ke bengkel. Kang Rais mengayuh sepeda. Benik di belakangnya, sibuk dengan rantang di tangan kiri dan tas perkakas di tangan kanannya. Dari jauh sudah terlihat oleh Benik bapaknya, Pak Sumo, sedang meneliti opletnya Si Mulus, sehingga beliau tidak mengetahui bahwa Kang Rais dan Benik sudah ada di belakangnya. Kenapa Si Mulus Pak? Tanya Kang Rais. Tutup mesin telah dibuka. Pak Sumo hanya mengenakan kaos dalam. Sedang tekun mempelajari mesin dan berpeluh
penuh dengan keringat Pak Sumo. Coba ini aki masih penuh, baru beli kemarin. Tidak terlambat kah apa diisi radiatornya Pak? Tanya Kang Rais. Terang tidak, tapi mengapa ya ketika belokan tajam tiba-tiba bet mesin mati. Payah, ku coba tidak mau hidup juga, sudah ku selenger lagi. Apa gasnya ya? Rais naik ke tempat kemudi, dibukanya kontak. Pak Sumo memutar selenger. Sampai payah memutar tapi mesin tidak juga hidup. Kang Rais memeriksa saluran kontak. Tak ada yang salah. Radiator nyambung, aki nyambung. Kang Rais kembali ke atas mobil. Mobil Simulus oplet tua, diperiksanya lagi, ditekan-tekannya gas, terasa tidak mengeper lagi. Oh, mungkin dari sini Pak. Diperiksanya seluruh saluran yang menghubungkan gas itu. Ternyata ada kabel yang menyangkut. Benar dugaan Rais, ya Kang Rais. Sesudah kabel dibetulkan, selenger diputar, mesin hidup lagi. Pak Sumo tersenyum senang. Penter kiah Kang Rais Narya nih. Pandai juga Kang Rais ini ya nih. Benik siap membuka rantang yang berisi nasi, kotok tempe, sop tulang, sambal, dan lalap kubis. Makan dulu Pak. Kang Rais mari makan. Aku sudah nih, sudah Pak. Tadi Benik lihat sendiri aku sudah makan siang. Aku pulang dulu Pak Sumo, mau terus ke bengkel jam 2. Biar sepedanya ku pakai ya. Benik nanti naik Simulus aja ya nih. Iya Kang. Benik tersenyum. Pak Sumo berlaga Anda mengeluarkan uang dari tempat menyimpan uang. Tak usah bayar Pak Sumo, cuma begitu saja. Simulus ini memang tua-tua keladi, kata Kang Rais. Kang Rais mengendarai sepeda Benik sambil melambai. Pak Sumo duduk berjongkok di pinggir jalan karena tangannya kotor. Ia makan dengan sendok. Sambalnya lebih dulu dihabiskan. Sedap sambalnya nih. Saya yang nyambal Pak. Persen dong Pak. Pak Sumo tersenyum. Hampir saja tersedak. Persen. Tidak lain persen. Ambilkan minum Bapak di mobil. Benik bergegas mengambil botol teh ayahnya di mobil. Pak Sumo minum dengan lahapnya, makan dengan lahapnya. Diusapnya mulutnya dengan baju kaos ya. Benik di atas mobil memegang setir. Nik, jangan lupa menulis surat nanti kepada kakakmu, suruh libur dan cepat-cepat pulang, membantu bongkar mesin, sudah waktunya kir. Bapak yang teken. Enak sekali, jawab Benik dari mobil. Pak Sumo memang baru saja pandai menulis waktu ada pemberantasan buta huruf. Namun demikian ia ingin agar anak-anaknya bersekolah sampai tinggi selagi ia kuat bekerja untuk membiayainya. Itulah sebabnya Alvan, kakak Benik, bersekolah hingga ke Institut Teknologi Surabaya. Institut Teknologi Surabaya, ITS di Surabaya, sementara mereka tinggal di Probolinggo dan sudah hampir sarjana muda. Benik memang bukan anak Pak Sumo satu-satunya. Pak Sumo merokok sebentar. Nggak bagus ya, sudah tua ya Pak Sumo merokok. Tapi masih panjang sudah dibuang ya. Mungkin terfikir hari ini baru dapat 2 trek. Ia ingin mengejar setidak-tidaknya 1 trek lagi. Ia masuk ke dalam mobil, tapi Benik tidak mau beranjak dari setir. Bapak duduk di sebelah kiri, biar Benik yang memegang setir. Bapak masih capek kan? Pak Sumo yang mengira Benik belum pandai membiarkan memegang setir. Dia berpura-pura duduk di sebelah kirinya. Kopling diinjak oleh Benik, perseneling masuk 1, gas ditekan pelan, mobil mulai bergerak. Ternyata sudah pandai Benik. Berturut-turut Benik menginjak kopling lagi, perseneling lagi, masuk gigi 2, gas ditekan, mobil mulai berjalan pelan-pelan. Hehe, dari siapa kau belajar? Waktu Bapak ke Surabaya, pergi ke Surabaya membeli ban, menengok Mas Alvan. Benik belajar dari Kang Rais, jawab Benik sambil memindahkan persneling hingga 4. Simulus kini sudah di jalan raya menuju Probolinggo. Pak Sumo meskipun khawatir, bangga anak perempuannya bisa mengendarai mobil, bisa nyetir mobil. Lebih-lebih ketika dilihatnya Benik
bagus menyupirnya, bagus memegang setirnya. Ada seorang penumpang menyetop mereka. Stop nih, berikan setir pada bapak. Kamu belum punya SIM, surat izin mengemudi, bapak nanti bisa ditahan. Penumpang itu naik, setir kini dipegang oleh Pak Sumo. Terhoyong-hoyong si Mulus menuju Probolinggo lagi. Alhamdulillah si Mulus sudah tidak mogok dan Pak Sumo bisa mencari uang lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sumo banyak rezekinya ya. Jadi Benik juga dapat rezeki, dapat persenan. Alhamdulillah anak-anak sekalian, anak soleh, bapak dan ibu yang ikut menemani anaknya mendengarkan baca buku cerita anak ini. Kita insya Allah berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.